Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Kencan dengan Tuhan, Selasa 19 September 2023. Bacaan dari kitab Amsal bab 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam bengkel salah satu alat yang paling sering digunakan adalah gerinda. Gerinda berfungsi untuk mengikis, memperhalus permukaan, dan mempertajam alat-alat potong. Ketika gerinda dan benda yang hendak dikikis bertemu, maka akan terdengar bunyi gesekan keras, terlihat percikan bunga api dan benda tersebut menjadi panas. Memang terasa tidak nyaman, tetapi hasil akhirnya sungguh indah. Permulaan yang semula kasar menjadi halus. Bagian buruk dari benda itu dihilangkan, bahkan dibentuk menjadi indah. Alat-alat potong yang tumpul bisa menjadi tajam kembali. Pesan moral bagi kita semua adalah bahwa dengan cara yang sama, kehidupan ini membentuk karakter kita, memperhalus tabiat kita, dan mempertajam kehidupan kita, serta menjadikan hidup lebih indah. Terkadang Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita untuk menjadi batu gerinda bagi kita, dan mungkin juga tanpa kita sadari, kita menjadi batu gerinda bagi orang lain. Kita saling menggesek, membentuk, memperhalus, mempertajam, dan memperindah. Prosesnya memang tidak menyenangkan, tetapi jika melihat hasil akhirnya, semua proses itu terlihat sungguh layak. Seringkali kita menjadi frustasi pada saat kita berhadapan dengan atasan yang galak dan kaku, rekan kerja yang tidak menyenangkan, pelanggan yang menyebalkan. Namun di atas semua itu, tetaplah bersyukur untuk semua orang-orang sulit yang ada di sekitar kita, sebab mereka sudah menjadi batu gerinda bagi kita. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penulis kitab Amsal menulis, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ribuan tahun lalu Alkitab sudah menuliskan tentang kebenaran ini, yakni orang akan menajamkan orang. Jika demikian, yang perlu kita awasi adalah sikap kita ketika terjadi gesekan. Tentu kita semua pernah mengalami gesekan yang tidak menyenangkan, bukan? Sekarang coba kita ingat-ingat kembali, sudah benarkah sikap yang kita ambil? Atau justru kita bereaksi secara negatif yang menyebabkan hubungan menjadi tidak baik? Kita harus menanamkan dalam hati bahwa gesekan yang terjadi bertujuan untuk memperindah dan mendewasakan karakter kita. Dengan demikian, kita harus memaksa diri untuk bereaksi dengan benar, walaupun ini berarti kita harus melepaskan ego kita, atau mungkin juga kita harus melepaskan hak-hak kita, dan bahkan kita harus mengesampingkan perasaan kita. Oleh karena itu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah bereaksi dengan benar. Jadikan momen gesekan yang tidak menyenangkan itu untuk menunjukkan keindahan dan kedewasaan kepribadian kita. Dengan demikian, semakin banyak gesekan yang terjadi, semakin indah dan dewasa kepribadian kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, aku tahu bahwa aku pasti akan menghadapi gesekan dengan sesamaku. Tolonglah aku agar dapat bereaksi dengan benar, sehingga kepribadianku semakin indah di hadapan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.